Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat tanggal 6 Januari tahun 2023. Bacaan pertama dari surat pertama Rasul Yohanes pasal 5 ayat 5 sampai 13. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah? Inilah Dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan Roh-lah yang memberi kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang Anak-Nya. Barang siapa percaya kepada Anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang Anak-Nya. Dan inilah kesaksian itu: Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Barang siapa memiliki Anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki Anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus pasal 1 ayat 7 sampai 11. Inilah yang diberitakannya: sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pada waktu itu, datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat Ia keluar dari air, Ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya.
Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah hidup baru dalam Kristus. Yohanes memberi kesaksian, "Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Pada saat Ia keluar dari air, Ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Sudah lama dalam praktek hidup gereja di paroki-paroki bahwa baptisan menjadi tujuan hidup atau kewajiban umat Katolik. Tetapi ada umat yang beranggapan bahwa kewajiban agamanya telah selesai dengan adanya baptisan itu. Mereka tidak mau memperdalam imannya lagi. Bahkan, meskipun mereka belum dapat berdoa sendiri, mereka sudah merasa mantap karena mengira bahwa kesucian akan datang dengan sendirinya, dan baptisan ini bahwa syarat yang paling pokok untuk naik ke surga. Kebanyakan paroki bangga kalau ada banyak baptisan. Ukuran maju mundurnya paroki bahkan kerap kali dilihat dari banyak sedikitnya umat yang pergi ke gereja atau dari banyaknya baptisan baru. Saudara-saudariku terkasih, kesaksian Yohanes sebenarnya menegaskan bahwa Yesus membawa hidup baru, yaitu hidup menurut Roh Kudus. Dia akan menganugerahkan Roh Kudus yang akan membimbing kita kepada kebenaran, yang membuat kita menjadi manusia baru, yaitu menjadi manusia yang beriman kepada Kristus dan menuruti segala sabda dan pengajarannya. Dalam pembaptisan, kita menerima Roh Kudus dan kemudian diteguhkan lewat sakramen Krisma. Biarlah hidup kita kaya dengan buah-buah dari Roh Kudus sendiri, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Semoga demikian. Amin.